بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami hormati seluruh jamaah Masjid Baitus Salam yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang paling besar di antaranya, Allah jadikan tahun baru Hijriah ini jauh lebih baik di antara tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana yang sudah kita kaji, barang siapa yang tahun ini lebih baik ibadahnya dibanding tahun-tahun yang lalu, fahuwa rabih, maka itu adalah orang-orang yang beruntung. Tapi agaknya malam ini ya agak jomplang ini. Ke kiri kayaknya alhamdulillah ramai dengan makhluk gaib. Yang makhluk nyata sebelah kanan. Bersalawat kepada Rasulullah, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mengkaji yang sedang viral, yaitu makam seorang ulama yang saat digali jasadnya masih utuh. Referensi yang akan kita pakai adalah dalam kitab Jauharatut Tauhid, bahwa dalam kitab tersebut dijelaskan ada 6 kelompok. Ada 6 golongan hamba Allah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya tidak akan hancur dimakan tanah. Karena kesolehannya, karena ibadahnya, karena keutamaan yang Allah berikan, karena bumi yang begitu menyayangi dan melindunginya. Siapa 6 golongan tersebut? Mudah-mudahan kita termasuk dari salah satu 6 golongan itu. Golongan yang pertama dalam kitab tersebut disebut bahwa orang-orang yang jasadnya tidak akan hancur dimakan oleh tanah. Yang pertama adalah jasad para nabi, jasad para rasul. Ini sudah pasti dan dijamin, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi, kemudian bertanya, "Wahai Nabi,
kalau kami bersalawat kepada engkau, sampaikah salawat ini kepadamu? Kemudian kata Nabi, inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat yang kalian lantunkan itu, salawat yang kalian baca itu disampaikan oleh para malaikat kepadaku. Kemudian sahabat kembali bertanya, wa kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta? Bagaimana kalau suatu saat kami bersalawat kepadamu sedangkan engkau sudah dimakamkan jasadnya di dalam tanah? Apakah juga akan sampai salawatnya? Dan Rasulullah menjawab, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk merusak jasad para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi jaminan bagi para utusan Allah, bagi para rasul dan nabi-nabi Allah, bahwa beliau-beliau semuanya bukan hanya dimuliakan saat hidup, bahkan Allah memberikan kemuliaan saat ia sudah wafat. Nah, kelompok yang pertama ini tidak mungkin untuk kita jangkau. Karena kalau orang soleh, kita yang berusaha, kita yang ikhtiar. Sementara Nabi dan Rasul, Allah yang pilih. Dan itu sudah ditutup oleh Khatamul Anbiya wal Mursalin. Sudah ditutup kenabian dan kerasulan itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi setelahnya nabi ataupun rasul. Yang kedua, kelompok yang kedua, yang Allah jamin bahwa jasadnya tidak akan hancur dimakan tanah, yaitu hamilul Quran amila bihi. Orang yang ahli Al-Quran. Dalam hadis, orang yang hafal Al-Quran itu tidak disebut hafiz Al-Quran. Kalau kita kan sering menyebut hafiz Al-Quran. Bahkan ada lembaga rumah tahfidz, pondok pesantren tahfidz. Ini anak kita alhamdulillah Ustadz sudah hafiz Al-Quran. Kalau hafiz itu hanya sekedar hafal. Hafal 30 juz, hafal 5 juz, hafal 2 juz misalnya. Itu hanya sekedar hafal. Mengerti belum tentu. Faham belum tentu. Apalagi mengamalkan. Makanya di dalam hadis, orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang ahli Al-Quran itu disebut bukan hafizul Quran, tapi hamilul Quran. Siapa itu hamil? Hamil itu diserap ke dalam bahasa Indonesia. Perempuan yang di perutnya ada bayi kita sebut wanita hamil. Kenapa orang yang hafal Al-Quran disebut hamilul Quran dalam hadis? Karena orang-orang yang hafal Al-Quran itu tidak terpisah dari Al-Quran yang dia hafal, sebagaimana seorang wanita yang hamil yang tak mungkin dipisah dari janin yang ada di perutnya. Makanya salah satu contoh yang paling sederhana, kalau kita tidak hafal Al-Quran, mau baca surah Yasin misalnya, cari buku Yasin dulu. Kalau kita tidak hafal Al-Quran, ingin baca surah Al-Waqi'ah, ya baca Al-Quran, buka dulu surah Al-Waqi'ah. Kalau kita membaca surah-surah yang lain, Al-Mulk misalnya, ya buka dulu Al-Quran, cari surah Al-Mulk. Karena kita terpisah dari Al-Quran. Sementara orang yang ahli Al-Quran itu di dalam hadis disebut hamilul Quran. Orang yang hamil Al-Quran tidak terpisah. Dia saat baring bisa baca Al-Quran. Dia saat naik motor bisa baca Al-Quran. Saat membawa kendaraan mobil bisa baca Al-Quran. Saat duduk tanpa ada mushaf pun dia lancar membaca Al-Quran. Kenapa? Hamilul Quran. Dia tidak terpisah dari Al-Quran. Dan disebut hamil
saat Al-Quran itu bukan hanya dalam bentuk hafalan, tapi juga dalam bentuk pemahaman serta pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sepertinya yang menjadi alasan mengapa ulama-ulama, terutama ulama yang dari Indonesia, yang beliau sampai kepada level hamilul Quran, Allah jaga jasadnya, Allah tidak rusak jasadnya, bumi tidak menghancurkan jasadnya. Salah satunya adalah yang baru-baru saja terjadi, yaitu al-maghfurlah Yai Maimun Zubair. Beliau itu wafat kurang lebih tahun 2019. Meninggalnya di Makkah, wafatnya di Makkah. Dimakamkan di Ma'lah. Ma'lah itu satu kawasan pemakaman yang di situ ada para ulama, ada para masyayikh, ada juga keluarga Nabi. Di situ Siti Khadijah dimakamkan di kawasan itu. Namanya Ma'lah, pemakaman untuk keluarga Nabi dan para ulama. Salah satunya adalah Kiai Maimun Zubair dari Jawa Tengah. Nah, saat dibongkar, karena di Ma'lah itu, di Makkah itu, setiap 3 atau 4 tahun sekali itu makam dibongkar. Dengan tujuan, kalau jasadnya sudah tidak ada, sudah habis, dan biasanya 3 tahun 4 tahun itu sudah tinggal tulang belulangnya saja, atau bahkan tidak ada sama sekali, tulangnya pun juga tidak ada, itu biasanya dimasukkan jenazah baru di lubang yang sama, karena keterbatasan lahan. Kalau masih ada tulang belulang, biasanya dipindah dan diganti nanti jenazah yang baru, orang wafat yang baru. Setiap 3 atau 4 tahun sekali itu digali. Nah, terjadi ketika kemarin musim haji 2023, makamnya Kiai Maimun Zubair itu digali. Dan jamaah haji terutama yang kloter terakhir itu menyaksikan bagaimana jenazah beliau itu tidak rusak sama sekali. Bahkan telah ditanyakan dan diverifikasi berita itu benar atau tidak kepada petugas yang berjaga di pemakaman Ma'lah itu. Dan memang iya, jasad beliau tidak rusak, tidak hancur dimakan tanah. Sehingga kemudian pemerintah Arab Saudi memutuskan bahwa ini jasad nggak dipindah, tetap di situ aja. Sampai kapan? Iya, sampai dia bisa utuh terus, tidak akan dipindah. Ini yang kemudian menjadi kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada bumi, memerintahkan kepada bumi untuk tidak merusak jasad orang-orang yang ahli Al-Quran, jasad orang yang tidak hanya hafizul Quran tetapi juga hamilul Quran. Salah satunya beliau, karena beliau tidak hanya hafiz Al-Quran tapi juga hamil Al-Quran. Bahkan jauh sebelum beliau itu juga ada ulama di pemakaman itu juga ahli asli Indonesia, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemarin waktu saya umrah bulan Februari itu ziarah. Jadi ziarah ke makam Yai Maimun, ziarah ke makam Syekh Nawawi Al-Bantani salah satunya. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah seorang ulama asli Indonesia, asal Banten. Makanya disebut Al-Bantani. Asli Banten. Ulama Indonesia yang diamanahkan pada waktu itu menjadi imam di Masjidil Haram. Kejadiannya sama. Jadi ketika puluhan tahun beliau itu dimakamkan, sudah puluhan tahun beliau wafat, giliran makam beliau yang dibongkar ternyata utuh. Bahkan disebutkan kain kafannya pun tidak kotor. Padahal telah puluhan tahun wafat. Bahkan sampai hari ini kita akan, kalau sempat nanti qadarullah Allah takdirkan ziarah ke sana,
Di Ma'lah itu satu petak misalnya segini nih, satu petak. Itu banyak makam, 1, 2, 3, 4 gitu, berjejer. Dalam satu petak begini, ada tembok kecil. Nah, di paling pojok itu satu tembok gede, hanya satu makam isinya. Yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Disebutkan pada waktu itu, kata penjaganya, ini makam dikhususkan sendiri, karena waktu ketika dibongkar bahkan kain kafannya pun tidak kotor. Sehingga orang takut mau membongkar sekelilingnya untuk ditaruh jenazah baru sebagai bentuk memuliakan siapa yang dimakamkan di sini. Ternyata ulama ahli Indonesia, hamilul Quran, orang yang ahli Al-Quran, Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka mudah-mudahan ini menjadi iktibar untuk kita hari ini, bahwa mungkin kita belum termasuk orang yang banyak hafal Al-Quran. Mungkin tidak sampai 10 juz. Mungkin tidak sampai 5 juz. Mungkin tidak sampai 3 juz. Mungkin juga tidak sampai 1 juz. Mungkin kita hanya hafal beberapa surah. Tapi pastikan bahwa kita bukan hanya sekedar hafal, tetapi juga hamilul Quran. Orang yang mengerti tentang ayat yang kita baca dan mengamalkan dalam kehidupan kesehariannya. Karena akan dijamin oleh Allah Subhanahu, jasad kita tidak akan rusak dimakan tanah. Yang ketiga, di dalam kitab Jawharatut Tauhid itu juga disebut orang-orang yang jasadnya tidak akan rusak dimakan tanah adalah syuhadaul ma'rakah. Orang-orang yang mati syahid di medan perang, membela agama Allah, itu yang jasadnya juga tidak akan hancur dimakan tanah. Sebagaimana dulu sahabat-sahabat Nabi yang berjuang di medan perang, ketika wafat membela agama Allah, jasadnya tidak rusak dimakan tanah. Bahkan sekarang saudara-saudara kita di Palestina, supaya bisa beribadah mesti berperang, supaya tidak ditindas, tidak dizalimi, berperang demi mempertahankan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka itu dijamin jasadnya tidak akan dirusak oleh tanah. Itulah mengapa dalam syariat disebut, kalau orang itu wafat di medan perang dalam rangka membela agama Allah, maka seluruh yang menempel pada dirinya tidak dilepas. Sebagaimana jenazah pada umumnya kan berbeda. Misalnya kita wafat karena sakit, maka pakaiannya mesti dilepas, dimandikan, dibungkus dengan kain kafan, disolatkan, baru dimakamkan. Sementara orang yang mati syahid, itu pakaian yang menempel pada dirinya itu tidak dilepas. Koyak-koyaknya, bahkan darah yang bercucuran tidak dibersihkan. Mengapa bisa demikian? Itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa darah itu pernah menetes untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kelompok yang ketiga, golongan yang ketiga yang dijamin oleh Allah jasadnya tidak akan dirusak oleh tanah. Yang keempat, disebutkan bahwa yang jasadnya tidak akan rusak dimakan oleh tanah adalah muadzin. Disebut dalam kitab itu muadzin. Masa iya sih Ustaz? Muadzin yang ketika dia mengumandangkan azan tidak mengharapkan apa-apa kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Waduh, kalau begitu rata-rata muadzin nggak bisa dong Pak Ustaz. Karena dia digaji, karena dia dibayar. Bukan, maksudnya adalah bayaran itu bonusnya. Niat utamanya untuk memanggil orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti begini. Kita puasa, tujuannya untuk taat kepada Allah. Kalau ternyata dengan puasa kita dapat sehat, itu bonus. Kalau ternyata dengan puasa fisik kita jadi prima, itu bonus. Kalau ternyata dengan puasa sembuh segala penyakit, itu bonus. Tapi itu bukan tujuan. Tetap karena Allah Subhanahu wa taala. Sama. Dalam kitab tersebut dinyatakan bahwa kelompok berikutnya yang akan utuh jasadnya, tidak akan dirusak oleh tanah adalah muadzin, yang dia memanggil orang-orang dalam hal beribadah kepada Allah dan dia tidak mengharapkan apa-apa
kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul, tergantung niat. Tapi sekali lagi, karena ini niat urusan hati, tidak boleh kita menilai hati orang lain, karena itu bukan kemampuan kita. Kita jadikan untuk nilai diri kita sendiri. Makanya sebenarnya salah satu profesi yang paling mulia itu muadzin, karena dunia akhirat dapat. Karena dunia akhirat dapat. Pahala dia dapat karena memanggil orang ke masjid. Di dunia dapat, alhamdulillah, digaji. Sama dengan begini. Saya dulu ditertawakan oleh almarhum mbah kakek. Saya ditertawakan ketika pindah ke Batam, kemudian ditanya oleh kakek, jadi apa kesibukan di Batam? Imam masjid. Karena waktu itu fokus imam masjid saja. Kemudian kata kakek, dibayar. Dibayar. Tiap bulan atau tiap bulan? Nominalnya tetap. Iya, nominalnya tetap. Wah, enak ya. Sebenarnya sholat itu kan kewajiban. Dibayar atau enggak dibayar kan tetap wajib sholat, iya kan? Ini jamaah kita nih misalnya. Dibayar enggak dibayar tetap wajib sholat kan? Nah, ini ada orang yang melakukan kewajiban dan dibayar. Itu salah satu profesi yang paling enak. Tapi kadang-kadang yang merusak itu adalah hati. Sama dengan muadzin tadi. Kalau kita adzan, pastikan karena Allah. Dikasih amplop atau tidak, itu urusan lain. Dimuliakan atau tidak, itu tidak penting. Akan nanti dikasih apresiasi atau tidak, itu urusan belakang. Yang penting kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, yang kelima, yang jasadnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan dirusak oleh bumi, yaitu ba'dul awliya, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi soal hari ini, wali Allah itu siapa? Karena banyak di antara kita yang simpang siur. Ini wali Allah. Kenapa? Ditembak nggak mempan. Ini wali Allah. Kenapa wali Allah? Dia memang tak pernah sholat. Ini wali Allah. Kenapa wali Allah? Wah, dia itu hidupnya menyendiri saja. Tidak mau dengan keramaian. Tidak seperti manusia zaman sekarang. Ini wali Allah, kenapa? Berjalan dia di atas air. Ini wali Allah, kenapa? Terbang dia di udara. Maka perlu diluruskan. Yang kita sebut tadi, itu bisa jadi, tidak selalu, bisa jadi itu tanda-tanda kewalian. Tapi syarat pertama untuk menempuh jalur wali, karena wali itu bisa diusahakan, bisa dipelajari, bisa diikhtiarkan. Beda dengan nabi. Kalau nabi, kenapa kamu sholatnya rajin? Biar jadi nabi, Ustaz. Itu nggak mungkin. Karena nabi itu dipilih oleh Allah, bukan kita yang ikhtiar. Kalau wali bisa ikhtiar, apa ikhtiar pertama untuk menempuh agar kita menjadi wali Allah, orang yang dekat dengan Allah? Syarat yang mutlak tidak boleh ditinggal adalah ibadah yang bersifat fardhu ain. Salat, puasa, zakat, haji umrah, itu yang fardhu ain. Lalu bagaimana kalau berjalan di atas air, terbang di udara? Maka kata Imam Syafi'i, untuk membedakan mana wali Allah, mana wali syaitan, bukan dilihat dari mampunya dia berjalan di atas air, sanggupnya dia terbang di atas angkasa, tapi dilihat sejauh mana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena wali kemudian gak sholat. Justru kewalian itu diperoleh dari sholatnya yang istiqomah. Wali kemudian gak tutup aurat. Justru kewalian itu diawali dengan cara dia menutup aurat yang benar. Wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tak bisa menunjuk dan tak bisa mengaku, oh ini wali, ini bukan, ini wali atau bukan. Atau kita mengaku, saya wali Allah, nggak bisa. La ya'riful wali illal wali.
Tidak ada yang tahu siapa itu wali kecuali sesama wali. Dan tidak akan diketahui siapa yang benar-benar wali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dilihat dari ibadahnya nih. Dan yang terakhir, sebelum kita tutup dengan tanya jawab, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan rusak jasadnya dimakan oleh tanah adalah al-alim, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Jadi bukan hanya berilmu, mengamalkan ilmunya. Saya yakin di lingkungan-lingkungan kita ini banyak orang yang berilmu, banyak. Coba aja ajak ngobrol, coba aja ajak debat, waduh ilmunya luar biasa. Tapi persoalannya diamalkan atau tidak? Karena orang kafir pun berilmu. Bahkan tadi pagi kita mengkaji tafsir Al-Quran, orang-orang kafir tidak beragama Islam sudah banyak sekarang yang hafal Al-Quran. Kalau dulu di kampus-kampus yang membuka jurusan tafsir Al-Quran itu cuma di Timur Tengah rata-rata. Paling di Makkah, di Madinah, di Mesir, di Kairo, atau di tempat-tempat yang lain yang memang notabene Islam. Sekarang di Inggris ada jurusan tafsir Al-Quran. Sekarang di Australia ada jurusan tafsir Al-Quran. Di Amerika ada jurusan tafsir Al-Quran. Untuk mengkaji Al-Quran. Mereka semuanya berilmu, tapi tidak mengamalkan. Justru ilmu yang mereka cari, yang mereka dalami untuk mencari kelemahan-kelemahan yang ada di dalam agama Islam. Maka di Indonesia tidak kekurangan orang yang berilmu. Di lingkungan kita tidak kekurangan orang yang berilmu. Tapi mungkin kurang orang yang mengamalkan ilmu. Nah ini bisa dilihat pada ramainya jamaah kita pada malam hari ini. Membeludaknya jamaah Masjid Baitus Salam pada malam hari ini kan tanda bahwa dari sekian banyak, iya kan? Bahwa dari sekian banyak orang yang berilmu, berapa persen yang mengamalkan ilmunya? Tahu tidak dia tentang hadis keutamaan duduk di majelis ilmu jauh lebih utama dari sholat 1000 rakaat? Pasti tahu. Jauh lebih utama dari mengunjungi 1000 orang yang sakit? Pasti tahu. Jauh lebih utama dari sholat 1000 jenazah? Pasti tahu. Kenapa tak datang? Karena berilmu tapi tidak mengamalkan. Sholat berjamaah, sholat di rumah pahalanya 1, berjamaah 27. Berapa banyak muslim yang berilmu yang mau datang ke Masjid Baitus Salam? Berilmu, tapi sayang tidak mengamalkan ilmunya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ya, pohon yang tidak berbuah, apa manfaatnya? Enggak ada, hanya daun yang gugur dan menghasilkan sampah saja. Betul. Betul. Maka mudah-mudahan seiring bertambahnya ilmu, termasuk yang sedang berbicara ini, bukan mengaku dirinya yang paling mengamalkan ilmu, tidak. Justru ini sedang menampar diri saya sendiri, menampar diri kita semuanya. Jangan sampai dengan banyaknya ilmu yang kita miliki, semakin jauh kita dari Allah, karena kita tidak mau mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Dan mudah-mudahan dari 6 golongan yang jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita masuk dari salah satu golongan di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada tanya jawab sesuai dengan tema boleh, di luar dari tema juga boleh. Silakan jamaah. Ada? Sepertinya sudah paham semuanya. Dan oh ada. Silakan Pak Kori. Tadi saya sempat begitu lewat di depan rumah Pak Kori, saya sambil ngintip agak pelan. Mana nih Pak Kori? Jangan sampai mobil baru semangat ibadahnya berkurang. Iya enggak Pak?
Tapi alhamdulillah saya telat, beliau di saf pertama loh. Masya Allah, luar biasa. Memang harus beda. Semakin banyak nikmat dari Allah kan harus syukurnya lebih banyak kan. Ibadahnya harus lebih baik. Silakan Pak Kori. Baik, begini. eh, saya menangkap banyak fenomena. Pertama, bahwa kalau di Jazirah Arab itu makam ulama, bahkan makam keluarga Nabi, bahkan makam Nabi itu biasa-biasa saja. Tidak. Makam Nabi itu luar biasa. Makam siapa lagi? Ulama-ulama. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Bukhari, Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam siapa lagi? Rata-rata ada yang di Damaskus, ada yang di Mesir, ada yang di macam-macam. Itu ada yang biasa-biasa saja, ada yang megah, megah. Tapi ada juga sebagaimana yang disampaikan tadi, bahkan makam keluarga Nabi saja biasa-biasa saja. Makam Siti Khadijah itu cuma tanah datar, kemudian ada gundukan batu kecil, udah di situ. Semestinya kan harus kita pikir, waduh, sebagaimana di Indonesia gitu kan. Saya memandang dua hal. Pertama, ini hemat saya, supaya tidak terjadi pengkultusan. Ketika makam orang biasa dan makam para ulama atau keluarga Nabi itu dibuat sedemikian mewah, sedemikian megah, supaya tidak jadi pengkultusan. Karena ketika kita wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan bukan bentuk dan desain makamnya, tetapi amal ibadah dari jenazah yang terkubur di dalamnya. Makanya banyak keluarga-keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi itu makamnya biasa-biasa saja. Termasuk para ulama di Ma'la itu kan juga cuma tanah gitu saja, ada batu kecil. Batu kecil. Itu pun batunya nggak ada namanya. Biasanya yang ngasih nama itu santri-santri atau murid-muridnya supaya tidak kehilangan jejak. Oh, ini makam kiai saya. Biasanya dikasih pakai apa? Kapur itu. Ditulis tangan. Kalau di Indonesia kan sampai diukir-ukir. Tapi apakah yang dibuat megah, yang diukir, yang sedemikian mewah itu salah? Apa iya salah? Hemat saya, sebagai bentuk penghormatan. Sebagai bentuk penghormatan bahwa Allah saja memuliakan jasadnya. Sebagaimana yang kita sebut tadi, wali Allah, orang yang ahli Al-Quran, orang yang ahli ilmu, muadzin dan seterusnya. Allah saja memuliakan jasadnya. Maka sebagai bentuk tanda Allah memuliakan jasadnya, kita berikan perlakuan yang berbeda terhadap makamnya. Supaya apa? Orang-orang yang masih hidup itu mengambil iktibar bahwa orang yang dimakamkan di sini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya lebih memandang ke sisi positifnya. Jadi kalau di Timur Tengah kan memang terlalu banyak, bukan hanya ulama, bahkan keluarga-keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Jadi makamnya biasa-biasa saja. Karena makam sahabat Nabi aja biasa-biasa saja, masa makam ulama mau dimewahkan? Malu kan sama sahabat Nabi. Logikanya begitulah. Tapi sementara di Indonesia,
Makam sahabat-sahabat Nabi kan tak ada. Apalagi keluarga-keluarga Nabi, tidak ada yang wafat di Indonesia. Maka untuk memuliakan itu, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Maka ada beberapa ulama wali Allah yang dispesialkan makamnya. Tapi juga jangan kemudian terjadi pengkultusan itu tadi. Ini kan yang dikhawatirkan. Ketika nanti mengkultuskan, ada yang kemudian berlebihan dalam memperlakukan makam. Sehingga kemudian kalau batu nisannya diusap-usap, kemudian diginikan supaya itu sudah berlebihan. Tapi kalau kita berdoa di situ memohon kepada Allah, bukan ke jenazah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang dimakamkan juga di situ orang soleh, dan kita termotivasi untuk meniru kesolehannya. Itu luar biasa. Meskipun ya tidak lepas pro kontra. Bagaimana orang, bahkan para ulama menanggapi makam-makam yang seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bayar angsurannya? Take over. Baik. Kalau dari hasil take over tadi, kemudian uangnya belum mencukupi untuk melunasi hutang yang telah dipinjam oleh si A, maka masih terhitung dan masih dianggap si A memiliki hutang yang belum selesai kepada si B. Karena akad di awal adalah bukan hutang dibayar mobil. Kecuali hutang dibayar mobil. Misalnya, nanti kalau saya nggak lunas hutangnya, ini mobil buat kamu ya, terserah ini mau kamu take over atau gimana, yaitu terserah kamu. Ternyata ketika dijual, nggak menutupi hutang, nah itu bisa lepas. Sementara di awal kan bukan uang ditukar mobil, tetapi uang jaminannya mobil, digadaikan dengan mobil, gitu kan? Nah, maka ketika take over ini tidak memenuhi hutang yang semestinya dibayar, sejumlah nominal tadi misal 10 juta, maka si A masih punya tanggungan kewajiban untuk melunasi sisa hutangnya. Wajib, wajib. Dan hendaknya supaya tidak terjadi fitnah, saat take over ini sertakan si A juga sebagai yang penghutang. Supaya nanti tidak terjadi, kemarin kan mobilnya laku segini kok katanya, kok kamu bilangnya segini, itu padahal udah cukup loh untuk bayar utang saya. Supaya tidak terjadi seperti itu.
Oh, berarti ada pihak C. Iya, iya, iya. Ah, ah. Si B ini yang menghutangi uang kan? Karena maksudnya boleh nggak kurangnya itu masih dijadikan hutang? Ah, ah. Iya, iya, iya. Kenapa? Ah, sebenarnya yang harus risau itu bukan si B. Yang harus risau itu seharusnya A. Tapi ini baiknya si B, dia pula yang memikirkan nasib si A. Maka kalau memang betul-betul keadaan si A itu mendesak sekali sehingga dia mengalami kerugian banyak, uang 10 juta harus hilang mobilnya, di take over dengan harga yang murah, kepotong lagi dengan biaya fee broker ini kan yang mencarikan nasabah misalnya. Maka mudah-mudahan dengan kelapangan hati si B terlepas urusan hutangnya dengan si A. Tapi perlu disampaikan, B perlu ngomong kepada si A supaya si A tidak menjadikan itu sebagai beban pikiran. Harus ngomong ke si A, Pak, ini kan Bapak udah tahu sendiri kan, hutang Bapak 10 juta. Ini mobil kemarin laku 10 juta. Cuman kan fee untuk si broker ini kan 2 juta. Jadi kan mestinya kurang 2 juta. Saya bukan orang yang kaya, tapi saya paham tentang kesulitan yang sedang Bapak rasakan. Mudah-mudahan dengan saya tidak lagi menagih yang 2 juta itu, Allah meringankan masalah saya dan Allah meringankan masalah yang ada pada Bapak, dan semoga selesai sudah hutang kita semuanya, tinggal nanti kita bertemu di hadapan Allah untuk saling menolong satu dengan yang lain. Selesai Pak ya? Siap, mantap. Karena kalau nggak dibilang nanti apa namanya? Si A akan menjadi punya tanggung jawab moral. Nanti kadang-kadang diajak ngopi segan, aduh ini kayaknya nagih hutang nih. Nanti diundang acara yasinan, aduh ini kayaknya mau nagih hutang nih. Nah, mesti kita sampaikan. Dan sekali lagi, ikhlasnya jangan hanya di awal, tapi betul-betul ikhlas karena Allah, yang meskipun suatu saat nanti kita susah, tuh, lagi nggak ya 2 juta kemarin ya? Ah, itu jangan sampai. Ikhlaskan, pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan urusan kita, memudahkan urusan saudara kita, Allah yang akan memudahkan segala urusan kita. Gitu. Ya, sama-sama. Jangan lupa nanti WA si A. Kalau boleh, 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 boleh. Tinggal nanti ajak sama si A, nanti yang traktir broker. Ajak ngumpul bertiga di roti men, yang traktir broker. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.